Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks besok, dan juga ada 7 saham di sektor consumer yang akan saya analisa. Yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks sempat rebound tapi kemudian tertekan dan tutup di harga 6012. Jadi ISG juga masih mempertahankan level psikologisnya 6000. Kalau dilihat transaksi hari ini cukup sepi ya, di bawah 10 triliun, 9,2 triliun. Asing hari ini net buy di 34 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG hari ini melanjutkan koreksi tapi nggak masalah, karena juga hari ini ISG mantul dari supportnya 6000. Jadi untuk besok kalau saya lihat potensi rebound ya. Tapi mungkin reboundnya rebound terbatas. Kalau naik sampai 6100 ya harus naik sekitar 1% lebih. Ya kalau kemungkinan besok bisa ke 6060 sampai 6070 ya mungkin bisa ya. Jadi untuk besok kemungkinan ISG akan rebound. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Untuk konfirmasinya memang 6100 sampai 6120 ini ya. Kalau sudah breakout 6120 ya, potensi ISG pelan-pelan bisa ke atas menutup gap di 6250, bahkan bisa ke 6300, dan bisa aja ini terkonfirmasi nantinya pola inverted head and shoulder. Nah, jadi seperti itu ya. Memang butuh proses, mungkin ya semoga aja minggu depan kalau mampu breakout itu peluang bagus untuk ISG. Target kalau confirm pola head and shoulder ya ke 6500. Jadi seperti itu untuk ISG. Besok peluang bisa rebound tapi terbatas, mungkin di 0,75 sampai ya bisa 1%. Semoga terjadi ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ICBP yang hari ini ditutup naik tipis 0,62% ke harga 8025. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy, dan minggu ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi tapi volumenya kecil ya ICBP. Kita langsung saja ke samper. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP ya di area 8000, di area support. Juga dulu itu adalah pola falling wedge-nya dan dia kembali keluar dari pola falling wedge-nya ya. Jadi memang kalau mau aman ICBP ini minimal harus di atas 8400 baru titik aman pertama, karena ICBP kalau kembali breakout sekali lagi dan confirm 8400, resistennya ini berada di atasnya, target pergerakan ICBP akan sideways di range harga supportnya 8400 dan resistennya 9000. Jadi akan bergerak di area ini ya. Dan ICBP apakah ini konfirmasi membuat candle rejection? Kalau dilihat dari MACD-nya sudah membentuk pola bullish divergent, harga turun, indikator naik. Dan apakah ini tanda-tanda reversal? Ya semoga aja ya. Tapi untuk konfirmasi memang lebih amannya ICBP di atas 8400. Sekarang ICBP juga murah. Target saya masih sama, ICBP akan mengulangi pergerakannya yang lalu ya. Target trend sideways-nya supportnya 8000 dan resistennya 10600 seperti story sebelumnya. Dan juga memang ICBP membentuk low baru. Low di Mei 2020 itu ada di 7400 dan ICBP membuat low barunya di 7600. Tapi kan dia nggak langsung turun, langsung naik. Setelah dia membuat low baru dia naik. Belum aman ya kalau belum di atas 8400. Jadi seperti itu untuk ICBP. Nggak masalah kalau Bapak Ibu yang mau simpan, yang nggak mau mikirin harga naik turun setiap hari ya
ini harganya ICBP juga sudah di bawah harga wajarnya. Jadi ya yang penting sabar aja kalau ICBP. Jadi seperti itu. Untuk ICBP kita langsung saja ke saham kedua. Ada INDF yang hari ini malah ditutup terkoreksi tipis 0,82% ke harga 5.975. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, INDF, apakah ini pola dead cat bond? Bisa aja terjadi, tapi kalau saya lihat ya besok ada potensi rebound. Perlu hati-hati kalau besok INDF ini nggak rebound, potensinya bisa mengarah ke bawah lagi, terdekat 5.800 dan bisa ke 5.400. Tapi kalau INDF ke 5.400, jadi INDF semakin murah, tinggal nunggu momentum aja dia balik. Kalau market bullish recovery nanti ya siap-siap INDF juga akan naik karena dia juga saham berfundamental bagus, selalu mencetak laba. Walaupun ya kadang labanya ada naik turun ya biasa, yang penting mencetak laba dan juga konsisten bagi dividen. Jadi seperti itu untuk INDF ya. Yang mau dividennya ya siap-siap mungkin Juli, seperti histori sebelumnya di sekitaran Juli dia bagi dividen, ya bisa aja bulan depan INDF bagi dividen. Nah, INDF juga di bawah harga wajarnya, ya tinggal nunggu waktu lah. Yang penting sabar. Kalau saham-saham konsumer ini memang perlu ekstra kesabaran, tapi harganya sekarang sudah sangat murah ya. Tapi tetap jangan cuma lihat ke atas ya, karena target saya INDF akan mengulang histori sebelumnya. Potensi tetap tahun ini akan kembali uji 8.000. Tapi lihat skenario terburuknya, bisa aja INDF turun dulu ke 5.400. Kalau ditarik downside-nya dari harga sekarang ya bisa aja masih turun sekitar 10-11%, dan ya masuk risk reward-nya. Kalau mau simpan aja, kalau dia turun ke 5.400 tambah di bawah aja sekalian. Apakah bisa turun lebih dalam? Kalau melihat histori sebelumnya kemungkinan enggak ya. Ini aja mungkin dia mantul dari 5.550. Ini kan dia sudah pernah membuat base di 2018 ya. Di range harga supportnya 5.550, resistennya 6.000. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini ya semoga aja besok rebound ya. Besok bisa tutup di atas 6.000 untuk INDF. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang kembali terkoreksi tipis 0,6% ke harga 4.960. Kalau dilihat transaksi asing net buy, dan seminggu ini ya sampai hari Kamis ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal memang UNPR ini saham strong downtrend, tapi sekarang di bawah harga wajarnya. MOS-nya, margin of safety-nya sudah di atas 33%. Cuman saya lupa lagi ya untuk hitung harga wajarnya di terbarunya. Kalau yang sebelumnya saya hitung lagi kuartal ketiga 2020 itu di 8.400 nih. Sekarang aja MOS-nya udah di 40%. Jadi kalau balik minim ke harga wajarnya udah profit sekitar 68%. Tapi itu perlu waktu ya. Nggak dalam waktu dekat, tapi semoga aja akhir tahun. Skenario terburuknya untuk UNPR, kalau gagal bertahan di 5.000 bisa ke 4.000 ya. Target penurunan bisa 4.400 sampai 4.000. Tapi kalau ke bawah ya UNPR semakin murah, tinggal nunggu waktu aja. Karena UNPR juga saham berfundamental bagus, selalu mencetak laba juga, dan juga konsisten bagi dividen, ya nggak masalah. Jadi seperti itu. Dan nggak mungkin juga nanti price makernya mau terus saham UNPR ini di bawah, ya pasti akan diangkat naik. Yang penting sabar. Nah, jadi seperti itu bagi Bapak Ibu yang pegang ya hold aja, apalagi kalau beli di harga 6.000, 5.500 itu harga masih murah. Jadi nggak perlu takut lah. Kalau memang ada dana mau simpan, nggak ditradingkan ya tambah lagi di bawah di 5.000 ini bisa dengan skenario-nya kalau ke 4.500 sampai 4.000 tambah di bawah. Itu mungkin ya buruk-buruknya ke 4.000 lah. Tapi kalau saya lihat
kemungkinan besar 5.000 dipertahankan. Semoga ya. Tapi kan kalaupun makin turun ya makin murah. Apalagi beli yang di bawah ya tinggal nambah. Jadi seperti itu ya. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu aja untuk UNPR. Kalau dilihat indikator MACD mulai melandai, garis biru mulai mengarah rata ya, nggak ke arah ke bawah lagi ya. Tinggal nunggu kalau besok mampu rebound atau minggu depan ya akan membentuk golden cross. Mungkin juga akan naik lagi karena ini kalau dilihat volume saat koreksi 3 hari kecil. Jadi ada peluang rebound karena ini membentuk pola 3 black crow. Jadi kalau membentuk candle yang sama dan arahnya turun, potensinya besok rebound. Target kenaikannya ya ini aja dulu ya, 5.200 kalau besok bisa rebound. Kalau mau spekulasi buy ya diatur aja ya bagaimana skenario-nya, trading plan-nya. Seperti itu untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada HMSP yang hari ini ditutup naik tipis 0,89% ke harga 1.125. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya HMSP diakumulasi tipis. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, HMSP juga ya saham sudah sangat murah, tapi memang masih tertekan. Yang pegang dari atas memang perlu kesabaran ya. Tapi ya nggak perlu takut, sekarang HMSP juga di bawah harga wajarnya. Tinggal nunggu waktu lah. Dan terlihat membuat candle rejection atau perlawanan di area bottomnya Maret 2020. Ya, untuk konfirmasinya harus kembali ke 1.300 untuk lebih aman. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau spekulasi buy, tapi harus sabar ya untuk tradingnya. Ini udah di area bottom, memang masih bisa ke bawah. Tapi sudah tipis ya. Cut loss saja misalnya HMSP ini turun dari 1070 bisa cut loss di 1060 itu sekitar 5% dan targetnya langsung tarik ke atas sini aja untuk swing trade ya. Selama dia di atas 1100 hot aja, jadi jebol 1070 di 1060 atau 1050 bisa jual aja dulu ya, 5% nggak masalah lah. Dan target profitnya nih, kalau tertarik boleh, tapi ini resikonya tetap harus disiplin cut loss. Kalau nggak cut loss bisa dibawa lebih dalam. Tapi kalau HMSP ini makin dalam ya makin murah. Kalau mau rugi waktu dengan potensi profit lebih besar, hot aja ya. Kalau mau coba buy di harga sekarang ya silahkan. Kalau dibawa turun ya biarin kalau mau ya. Tapi targetnya, time frame-nya sampai bulan 10, 11, 12 ya, pokoknya akhir tahun. Jadi seperti itu untuk HMSP. Semoga ada perlawanan. Ya, ini sudah mulai ada perlawanan dan memang kuncinya 1.300 titik aman pertama HMSP untuk kembali bullish reversal. Jadi seperti itu. Untuk HMSP, indikator MACD juga ini terlihat mulai melandai. Walaupun di area oversold, ya tinggal nunggu momentum lah. Semoga kalau nggak besok, minggu depan bisa rebound. Terdekatnya aja dulu ke 1.200. Kalau bisa tutup di atas itu cukup bagus, tapi kalau mau aman memang harus tutup konfirmasi di atas 1.300. Seperti itu untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang hari ini ditutup naik tipis 0,92% ke harga 38.275. Kalau dilihat transaksi asing malah terus jualan ya. Dan terlihat 4 hari ini GGRM terus naik. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM diakumulasi, tapi volumenya kecil aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM setelah membentuk bullish divergence dan dia membuat area base di range harga 32.840 sampai 34.000, dia rally dan akhirnya confirm breakout 36.000, titik aman pertama harga GGRM. Jadi untuk GGRM peluangnya tetap minggu depan arahnya bisa sampai 40.000. Dan apakah GGRM akan turun lebih dalam? Kemungkinan enggak. Jadi sekarang potensi besar 36.000 jadi support kuat GGRM. Dan semoga aja ini terjadi ya. Ini double bottom. Memang neckline-nya agak jauh. Neckline-nya ada di 54.700. Itu kalau naik ke sana harus naik sekitar
cukup besar juga ya. Ya semoga aja untuk time frame 1-2 tahun ke depan bisa aja dia breakout 54.000 dan target selanjutnya menutup gap yang menganga yang terbentuk saat sentimen cukai tahun 2019 ya. Jadi seperti itu untuk GGRM, semoga menjadi momentum ini ya. Targetnya kalau memang mantul ini ya arahnya 54.000. Semoga tahun ini, kalau tahun ini bisa tercapai ya syukur. Selamat. Yang pegang dari atas ya udah bisa take profit, apalagi yang pegang dari 40.000, dari 45.000 ya bisa profit kalau ke 55.000. Kalau dari 40.000 aja bisa profit sekitar 19% ya, lumayan lah ya. Ongkos nunggu. Kalau dari tahun lalu ya setahun dapat berapa tadi? Kalau setahun pegang dari tahun lalu, pegang dari November, baru balik November tahun ini ya lumayan lah. Lebih tinggi dari reksadana pasar uang ya. Nih 20%, lumayan. Jadi seperti itu untuk GGRM ya, semoga ini tanda-tanda reversal. Harusnya ini sudah mulai tanda-tanda reversal, cuman ada prosesnya untuk naik lebih tinggi ya, ada naik turunnya. Jadi sekarang GGRM itu supportnya di 36.000. Jadi seperti itu, indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas. Volume GGRM juga meningkat dari volume hari sebelumnya ya. Ini saat dia turun nih volumenya kecil-kecil, saat dia coba naik volume makin besar. Jadi peluangnya memang untuk minggu depan target 40.000. Diuji, kalau nggak mampu breakout diuji. Tapi kalau mampu confirm breakout siap-siap 45.000. Seperti itu untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup terkoreksi 0,42% ke harga 2.340. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Mayor sudah di area support dan sudah beberapa kali membuat candle rejection di 2.300. Jadi, menurut saya ada peluang rebound karena dulu juga itu adalah neckline sebelum dia rally ya. Jadi potensinya untuk Mayor kalau besok rebound, minggu depan targetnya bisa sampai 2.450. Kalau ditarik upset, tapi ini disclaimer on potensi upset sekitar 4% dan cut loss kalau jebol support ya sekitar 3%. Cut loss saja dari low-nya di tanggal 21 Juni ya bisa cut loss di 2.260 atau 2.250, sekitar kerugian di 3% dan target profit di 4%. Tapi kalau mampu breakout ya siap-siap ke 2.600 karena terlihat dari story sebelumnya. Tapi kalau dilihat ya sering gagal breakout nih Mayor di 2.450. Tapi itu juga bisa dikatakan resisten kuat yang dulunya support kuat nih. Di April 2021 dia berapa kali membuat candle rejection di area 2.250 dan dia naik. Jadi mungkin akan kuat 2.250 kalau momentumnya nggak pas ya bisa false breakout dia turun lagi. Jadi untuk swing trader ya beli dekat support, jualnya dekat resisten. Kan lumayan 4% kalau dapat seminggu ya cukup bagus. Jadi seperti itu untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada AISA yang hari ini ditutup di harga 206 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AISA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA juga sudah di area support yang dulunya area konsolidasinya di range harga supportnya 200 dan resistennya 236. Jadi ini saham downtrend. Kalau tertarik harus disiplin cut loss. Misalnya mau spekulasi buy AISA di 206 ini, cut loss kalau turun dari 198 atau 196 atau 194. Disesuaikan aja dan target profit ini kalau beli di 206, target profitnya ini di 230 atau 232 itu sekitar 13%. Cut loss-nya ya anggap aja di 194 sekitar 6%. Jadi risk reward-nya 1:2. Yang penting sabar, kemungkinan juga bergeraknya di range sempit yang asalkan AISA nggak jebol 200 cukup aman ya. Tapi harus sabar karena dia bisa aja bergerak di range sempit sebelum naik sampai 236. Nunggu momentum juga ya. Kalau sektor consumer dilirik ya kemungkinan naik. Tapi kalau masih sektor lain yang dilirik ya, sektor bank digital atau sektor teknologi ataupun sektor yang lain ya harap sabar. Kemungkinan dia naik turunnya
kecil-kecil seperti story sebelumnya ini nih ya di Oktober 2020. Tapi cukup bagus kalau saya lihat, potensinya ya bisa ke atas, cuman butuh waktu. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.